Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang iklim curah hujan di Indonesia serta pola perubahan iklim dunia. Nah, jadi setelah mempelajari ini, kamu akan mengetahui pola iklim Indonesia itu bagaimana, karakteristiknya, curah hujan di Indonesia itu karakteristiknya bagaimana, dan perubahan iklim global itu ada apa aja. Nah, langsung saja, ini masih masuk ke KD 3.6 tentang dinamika atmosfer. Sifat dasar iklim di Indonesia atau karakteristik iklim di Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia itu rata-rata curah hujannya tinggi. Karena Indonesia itu banyak penguapan, banyak laut, dan dipengaruhi angin monsun barat, sehingga curah hujan di Indonesia itu per tahun itu 2000 mm per tahun. Kemudian suhu rata-rata tahunannya tinggi karena Indonesia terletak di lintang rendah dekat dengan khatulistiwa. Khatulistiwa itu adalah wilayah yang sering dilalui oleh sinar matahari. Karena ada sinar matahari jadi penyinarannya intens dan suhunya menjadi tinggi atau panas. Kemudian tadi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra sehingga dipengaruhi oleh angin monsun. Ada monsun barat atau monsun Asia dan monsun timur atau monsun Australia. Sehingga Indonesia hanya ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang keempat, Indonesia terletak di lintang rendah yang tekanan udaranya stabil atau rendah, sehingga aman dari angin taifun. Angin taifun itu seperti angin siklon, angin badai, tornado. Nah, Indonesia hanya ada angin puyuh saja, yang kecil-kecil aja, karena memang tekanan udaranya tidak terlalu besar. Nah, coba di highlight. Oke. Yang kelima, Indonesia memiliki kelembaban udara yang tinggi karena Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan itu nanti menguap. Nah, uapnya itu jadi uap air dalam udara yang disebut dengan kelembaban. Sehingga Indonesia kelembabannya tinggi. Belum lagi Indonesia banyak hutan. Hutan itu juga ada fotosintesis yang menghasilkan apa tuh namanya uap air. Itu dari ada 1, 2, 3, 4, 5 sifat dasar iklim di Indonesia yang harus kamu pahami. Jadi iklim di Indonesia itu relatif apa namanya enak, tidak seperti di wilayah-wilayah subtropis yang harus ada 4 musim. Jadi masyarakatnya itu harus lebih giat berpikir bagaimana agar dia bisa bertahan hidup dengan baik di wilayah yang ekstrim tersebut. Kemudian pola curah hujan, jadi pergerakan curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia itu paling banyak itu terdapat di pantai sebelah baratnya. Ya, karena tadi ada pertiupan angin, apa tadi angin? Angin monsun barat atau angin Asia. Dari Asia ke Australia dia membawa banyak uap air. Nah, jadi di wilayah sebelah barat Indonesia akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi daripada di pantai sebelah timurnya, karena udah habis. Curah hujan lebih besar di bagian barat karena angin monsun barat ini airnya itu jatuh di sebelah barat, kemudian udah nyampe wilayah timur, Indonesia Timur semacam Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Papua udah habis curah hujannya. Curah hujan bertambah dari daratan rendah ke pegunungan. Nah, jadi kan ada hujan orografis. Jadi hujan itu kebanyakan itu akan naik ke arah pegunungan. Nah, di pegunungan itu nanti akan turun banyak hujan sehingga banyak wilayah hutan hujan tropis di wilayah pegunungan karena situ banyak curah hujannya tinggi. Musim hujan di daerah pedalaman pulau terjadi pada musim pancaroba. Jadi semacam di Kalimantan ada wilayah tengah-tengah. Nah, itu terjadi musim hujannya pada musim pancaroba. Musim hujan bergeser dari barat ke timur masih dalam pengaruh angin monsun barat. Nah, ini wilayah-wilayah di sebelah timur Indonesia itu malah curah hujannya tinggi itu terjadi pada musim monsun timur, semacam wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dia curah hujannya malah terjadi yang tinggi itu terjadi di musim kemarau. Ini ada 3 pola hujan, yaitu ada pola ekuatorial, ada pola monsun, dan pola lokal. Pola ekuatorial itu dipengaruhi oleh suhu udara yang tinggi naik di wilayah ekuator dan pergerakan zona konvergensi. Wilayah dengan tekanan yang rendah, wilayah konvergensi itu wilayah khatulistiwa. Jadi langsung hujan naik jadi kondensasi dan hujan. Itu pola ekuatorial. Kemudian ada pola monsun yang dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun barat atau monsun timur.
Kemudian ada pola lokal dan pengaruh kondisi geografis, bisa pegunungan. Nah, biasanya itu pegunungan. Jadi hujannya naik ke daerah pegunungan. Itu pola lokal. Ini adalah 3 pola curah hujan di Indonesia. Nah, persebarannya ada di peta ini. Yang warna kuning ini polanya pola monsun, ada di Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan, dan Kalimantan bagian tengah. Pulau Jawa semuanya monsun, Nusa Tenggara juga semuanya monsun. Sedangkan ekuatorial terjadi di wilayah utara Kalimantan, wilayah pantai barat Sumatera, Sulawesi bagian tengah sampai bagian utara, dan Papua bagian timur. Sedangkan yang pola lokal hanya terdapat di Maluku dan Kepala Burung Papua. Hanya ada di sini lokalnya. Oke, itu dia. Sekarang persebaran vegetasi. Nah, tadi karena pengaruh iklim, jadi persebaran vegetasi atau bioma-bioma di Indonesia juga beragam dan persebarannya tidak merata. Yang pertama itu paling banyak adalah hutan hujan tropis. Kemudian ada hutan musim tropis yang menggugurkan daunnya di musim kemarau, ada savana atau sabana, ada tundra, sedikit tundra, dan ada mangrove juga banyak di Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah laut dan pantai yang panjang, luas. Ini persebaran wilayah-wilayah, ini wilayah barat, dibatasi oleh garis Weles, ini wilayah tengah, dan ini adalah wilayah timur, dibatasi oleh garis Weber. Ini nanti kelas 11, persebaran flora fauna Indonesia. Ini contoh hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu tanahnya selalu basah, vegetasinya heterogen, berbeda-beda, ada rotan, ada tanaman epifit, ada anggrek, ada kantong semar, curah hujannya tinggi, sinar matahari tidak sampai ke tanah, sehingga tanahnya selalu basah. Itu adalah karakteristik hutan hujan tropis. Kemudian ini ada karakteristik hutan musim tropis. Biasanya tanamannya adalah tanaman jati. Di musim kemarau dia menggugurkan daunnya, jadi rontok daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan saat musim hujan, daunnya mulai tumbuh kembali dan jadi apa nih, teduh kembali. Itu adalah hutan musim tropis. Biasanya ada di wilayah Jawa Tengah bagian timur, Blora, Cepu, kemudian di wilayah Jawa Timur. Kalau hutan hujan tropis ada di Sumatera, Kalimantan, Papua. Yang paling banyak di Papua, Indonesia. Karena di Papua masih sedikit pertambangan dan aktivitas manusia, sehingga hutannya relatif lebih aman dari aktivitas manusia. Ini adalah sabana, padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan. Pepohonannya jarang-jarang. Ini ada di Baluran, Jawa Timur, kemudian ada di Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara juga ada. Biasanya kalau sabana ini untuk peternakan hewan-hewan besar semacam kuda, sapi, itu sehingga Indonesia harusnya bisa swasembada daging, tidak harus tidak harus impor dari New Zealand atau Australia. Itu adalah sabana. Kemudian yang ini terakhir adalah hutan mangrove, hutan yang terdapat di wilayah pantai yang landai dan berlumpur, karena dia itu substratnya itu harus lumpur. Kalau hanya pasir dia nggak mungkin ada banyak seperti ini, bisa hidup cuman hanya sedikit-sedikit saja, bergerombol aja. Ini yang hutan mangrove, adanya di perairan, rawa-rawa, perbatasan antara laut dengan sungai. Ini tundra, tundra itu tanamannya itu hanya lumut karena sangat dingin, sehingga dia itu usianya hanya 60-120 hari. Itu untuk mengurangi penguapan. Karena dia sangat dingin, sehingga dia beradaptasinya seperti itu, daun tidak memiliki daun. Sehingga dia akan lebih cepat matinya, hanya 60-120 hari aja. Kemudian nanti ganti dengan vegetasi lumut yang lainnya. Kemudian ada pola perubahan iklim global. Iklim global adalah perubahan suhu, perubahan iklim dalam jangka waktu yang lama, 50-100 tahun, karena pengaruh kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, jadi perubahan iklim global itu waktunya itu lama, bisa 50-100 tahun, diawali dengan adanya revolusi industri di Inggris. Itu ada pembakaran batu bara sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Kalau efek rumah kaca sendiri itu wilayah fenomena yang normal, itu udara panas yang dipadukan kembali ke bumi dan fungsi menjaga bumi tidak membeku, itu efek rumah kaca. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu fenomena alami, sehingga permukaan bumi itu tidak membeku. Kalau tidak ada efek rumah kaca, tidak ada gas-gas efek rumah kaca, permukaan bumi itu bisa membeku, suhunya sampai minus 18 derajat. Nah, dengan adanya efek rumah kaca bisa 24 saja
karena masih terperangkap, panas yang masuk ke bumi masih terperangkap. Tapi kalau kebanyakan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu nanti akan menjadi pemanasan global, adalah kenaikan suhu permukaan bumi akibat peningkatan emisi karbon dioksida. Nah, jadinya penyebab utama dari pemanasan global adalah CO2 dan gas-gas lainnya yang menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Ada metana, ada CO karbon monoksida, itu ada sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, ada CFC, klorofluorokarbon, itu gas-gas lainnya. Tapi gas yang paling utama adalah CO2. Itu hasil dari pembakaran. Mau pembakaran batu bara, pembakaran bensin, solar, dan sebagainya. Yang ini efek rumah kaca. Jadi panas matahari tersimpan di sini sehingga di wilayah dalamnya sini tetap hangat, tapi di luarnya dingin. Itu efek rumah kaca. Biasanya untuk pertanian di wilayah subtropis. Nah, kalau efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global itu di sini jadi suhunya gasnya itu terlalu banyak sehingga dia itu yang keluar itu sedikit tapi tetap meledak di sini yang panasnya. Ini gas-gasnya CO2, CH4, nitrogen dan sebagainya. Kemudian ada fenomena El Nino dan La Nina. Ini fenomena iklim global, bukan perubahan iklim global kalau ini. Kalau El Nino itu adalah fenomena yang terkait dengan kenaikan suhu di permukaan laut Samudra Pasifik yang menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia. Jadi fenomenanya ada di Samudra Pasifik di sini. Dia bergerak karena pengaruh angin pasat melewati wilayah Indonesia. Nah, ketika El Nino, suhu permukaan laut di Pasifik itu naik sehingga ke sini jadi panas. Sehingga Indonesia banyak bencana kekeringan, kemudian ada bencana kebakaran hutan dan lahan, itu biasanya saat musim kemarau, El Nino masuknya. Kemudian ada La Nina. Kalau La Nina itu kebalikannya, dia itu penurunan suhu di Samudra Pasifik sehingga menyebabkan wilayah Indonesia musim hujannya lebih panjang atau curah hujannya lebih tinggi. Jadi di sininya minus, di sininya plus. Nah, nanti dia di sini hujan. Jadilah dia banjir, longsor. Tuh. Ini kalau normal seperti ini, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian kalau dia El Nino, nah ini El Nino panas, merah itu panas. Sehingga hujannya itu di Pasifik dan di Indonesia jadinya panas aja. Kemudian kalau ini La Nina di sini dingin. Kemudian masuk ke wilayah Indonesia, karena Indonesia panas, curah hujannya jadi tinggi. Uapnya tadi jatuhnya di Indonesia. Itu adalah perubahan iklim global dan fenomena iklim global. Nah, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Untuk tugasnya ada di link Google Meet, Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.